Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Gali. Saya dari Program Studi Bimbingan Coaching Islam, Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Tafsir Hadis dan Tematik, dan presentasi kali ini yang bertema hakikat kepribadian manusia dalam perspektif Islam. Sebelum kita lebih dalam memasuki tema ini, hakikat kepribadian manusia dalam perspektif Islam, saya akan menjelaskan hakikat manusia dan makna kepribadian. Hakikat manusia. Manusia tidak bisa lepas dari ketentuannya sebagai makhluk. Manusia berada dalam posisi lemah, terbatas. Dalam arti tidak bisa menolak, menentang, atau merekayasa yang sudah dipastikannya. Dalam Al-Quran, surah Atin, ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya, karena manusia ini memiliki akal dan hawa nafsu. Dan ada hakikat manusia ini berbagai macam. Yang dalam Islam ini yaitu manusia adalah makhluk Allah. B. Manusia khalifah di muka bumi. C. Manusia adalah makhluk yang mempunyai fitrah beragama. D. Manusia berpotensi baik, takwa, dan buruk atau furuj. Dan kita memasuki makna kepribadian. Dalam perspektif Islam, kepribadian lebih dikenal dengan istilah syaksiyah. Yang syaksiyah berarti pribadi, kemudian diberi ya nisbat sehingga menjadi kepribadian. Abdullah Mujib menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan hawa nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Banyak dari para psikologi yang melihat tingkah lakunya itu melalui akalnya dan hawa nafsunya. Ini dengan akal dan hawa nafsu akan memunculkan suatu tingkah laku apakah baik atau buruk. Dalam surah Asy-Syams ayat 8 yang artinya maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi eh, hakikat kepribadian manusia dalam perspektif Islam, Islam mengajarkan bahwa kepribadian manusia merupakan hasil dari interaksi antara fitrah, pengalaman hidup, dan lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab, moral, dan etika terhadap diri sendiri, lingkungan, ataupun masyarakat. Dan karakter yang baik akan membawa kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kepribadian manusia yang lebih mudah dipahami dalam diri kita ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang pertama, rohani. Ada ulama Islam, ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kejiwaan. Nah, Imam Al-Ghazali ini mengaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali menurut kejiwaan? Al-Ghazali memandang eksistensi jiwa adalah suatu yang utuh. Ia mendukung doktrin-doktrin yang menyatakan bahwa pusat pengalaman manusia tertumpu pada jiwanya yang merupakan substansi yang berdiri sendiri. Karena jiwa itu mempunyai fungsi. Ya. Imam Al-Ghazali ini membagi tiga tingkatan kejiwaan. Yang pertama, jiwa yang tenang atau an-nafsi al-mutmainnah. Jiwa yang berbeda pada perkembangan jiwa tatkala mendapatkan ketentraman dan kedamaian karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang ketentraman ini, jiwa yang tenang ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Setelah itu, tingkatan yang kedua, jiwa yang penuh penyesalan. An-nafsu al-lawwah. Jiwa ini termasuk jiwa yang menyadari pikiran-pikiran, keinginan, dan celah diri sendiri. Taraf ini merupakan sebuah proses kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengampunan dosa-dosa yang telah mudah dipahami banyak di sekitar kita yang bertaubat. Nah, mereka yang bertaubat ini telah memasuki jiwa
yang penuh penyesalan atau al-nafs al-lawah. Jiwa yang ketiga, jiwa yang memerintah, an-nafsu al-amarah, merupakan jiwa yang penuh dimurnikan. Merupakan jiwa yang belum dimurnikan atau dibersihkan dari segala perbuatan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan yaitu kemukaan dan keinginan. Jadi jiwa ini yang masih di paling bawah, bisa dibilang paling bawah karena masih mengikuti hawa nafsunya, belum mencapai ketenangan. Selanjutnya, jasmani. Jasmani dalam perspektif Islam dan ulama merujuk pada tubuh manusia merupakan anugerah dari Allah SWT. Tubuh ini harus dijaga, diperlakukan dengan baik karena tubuh yang sehat dan kuat akan memudahkan seseorang dalam menjalankan ibadah dan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Ulama-ulama Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjalankan aktivitas fisik yang bermanfaat karena hal ini merupakan bagian dari ibadah dan memperoleh ridha Allah SWT. Jadi kesimpulannya, kepribadian manusia dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang hidup jelas, yaitu untuk menyembah Allah SWT. Karena Allah SWT menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya takwa, beribadah, taat kepada perintah-perintah Allah, dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Tujuan hidup ini dapat dicapai dengan cara mengikuti ajaran Islam dan menjalankan tugas dan tanggung jawab manusia di dunia dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengertian, mungkin bisa dibenarkan karena sungguhnya manusia ada tempat salah dan lupa. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.